Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Ya, di kesempatan ini mungkin kita akan membahas masalah bagaimana proses pembuatan eh, setir kapal fiber atau speedboat atau fishing boat menggunakan bahan dasar fiberglass seperti yang kawan-kawan lihat di layar kaca Anda ya. Jadi setir yang berada di layar itu merupakan setir berbahan dasar fiberglass. Nanti saya akan tunjukkan di konten ini. Kita flashback sedikit di konten sebelumnya. Kita membahas mengenai proses pembuatan dashboard yang kelihatan di layar tadi. Linknya saya rekomendasikan di pojok kanan atas ini dan juga di deskripsi video ini. Oke, selanjutnya saya mengajak teman-teman buat like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng video ini biar teman-teman tetap update dengan konten terbaru dari channel Anak Teknik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, sahabat teknik, di kesempatan ini saya memanfaatkan plat fiber ya, plat fiber bekas seperti yang terlihat di layar. Jadi plat fiber bekas itu ada dua, kemudian kita potong dulu sesuai ukuran yang diinginkan. Setelah itu kita gerinda sisi dalam agar ketika kita dempul melekat. Kemudian kita beri dempul sehingga tujuannya agar hasilnya nanti platnya lebih tebal dan halus luar dalam seperti yang kelihatan di layar ya. Dempul yang kita gunakan itu dempul resin bercampur talak dan katalis secukupnya. Nah, ini dia setelah dempulnya kering, kita gambar pola yang diinginkan, kemudian kita potong menggunakan mata gerinda potong ya. Kita potong, misalkan dalam memotong plat fiber ini hati-hati ya kawan-kawan. Nah, itu sudah kelihatan tebal ya, karena luar dalam muka belakang itu pelat dan tengahnya dempul talak sehingga kelihatan tebal. Nanti ujungnya itu kita buat agak tirus, ujung sini ya, ujung sini dan ujung sini kita buat agak tirus sehingga nanti bisa kita masukkan ke dalam pipa ini. Ini adalah pipa ya, pipa 1 inci. Kita potong jadi dua, kemudian kita lengkung dikit. Di video ini saya nggak nunjukin cara melengkungnya karena lengkungannya biasa aja, kita bakar, kita panasin terus dilengkung. Nah, ini ada proses kita amplas sisi dalam pipa, tujuannya ketika kita masukkan dempul resin talak itu melekat. Kalau nggak diamplas nanti nggak melekat. Kita amplas dulu sisi dalamnya. Setelah kita amplas, dua-duanya kita masukkan dempul resin talak kiri kanan ya, sehingga pipa itu kelihatan tidak bolong tengahnya. Oke, kemudian setelah kita masukkan dempul, kita biarkan dulu mengering. Setelah kering, kita buat pula dengan menggunakan mata gerinda fleksibel ya. Ini mata gerinda fleksibel. Kita lubang di sisi sini sehingga untuk masuk tadi plat fiber yang kita udah tirus ujungnya. Nah, ini ada lubang ya. Kita lubangin. Di sini juga ada dua, ini kiri kanan kita lubangin sehingga plat fiber yang berwarna biru ini bisa masuk ke sini dan akhirnya nanti hasilnya agak lumayan keras ya. Di sini tidak ada proses laminasi, cuma ada proses ya ini dia kawan-kawan, kita masukkan ya. Cuma ada proses pelekatan dengan menggunakan dempul resin talak. Nah, kita setting dulu kalau udah cocok. Kalau kelihatan sudah cocok, sudah pas polanya, baru kita dempul. Nah, itu dia. Nah, ini kita masukkan dempul di dalam pipa sehingga pada saat kita pasang itu nanti benar-benar kering, melekat dan keras ya. Kita masukkan dulu dempulnya di dalam pipa yang sudah dibelah. Oke. Nah, ini dia. Setelah itu kita pasang yang tadi udah di setting ya. Masukkan ujungnya. Oke, seperti kelihatan di layar. Masukkan. Nanti kita biarkan mengering. Nah, ini dia. Kita tambah dikit. Ya, kita tambah dikit
dempulnya biar benar-benar keras kan ya, posisinya seperti itu. Yang kita biarkan kerja. Setelah itu yang sisa-sisa dempul yang kita masukkan ke dalam pipa tadi kita potong biar kelihatan lebih rapi ya. Nah ini ya, ini sudah posisi kering, hasilnya itu benar-benar keras kawan-kawan. Tanpa perlu dilaminasi karena laminasi ini agak kasar ya. Setelah itu kita amplas sedikit, diamplas, jingle bell, jingle bell. Nah setelah diamplas, kita masih proses pengamplasan. Nah ini proses pengeboran, untuk as tengah setirnya. Setelah dibor, nah itu dimasukkan kawan-kawan ya. Proses leher setirnya saya gunakan pipa aja, pipa biasa, pipa besi ya. Nah ini proses pengamplasan biar agak halus. Nah kalau bisa gunakan amplas 200 aja, nggak perlu terlalu halus ya. Setidaknya daerah-daerah yang menonjol cukup untuk cukup agak diratakan dikit. Kemudian setelah diamplas, proses kita diko ya, kita piloknya 3 macam. Yang sekarang saya gunakan pilok kompon ya, epoksi sebagai dasar. Pilok epoksi sebagai dasar. Setelah nanti pilok epoksi selesai, kemudian ada pilok warna, saya kasih warna hitam. Oke, setelah warna hitam udah cukup merata, kita kasih clear. Kita kasih clear ya, ini dia clearnya. Nah, clear biar kelihatan mengkilap. Nah kita clear, biarkan mengering, dan hasilnya ini dia kawan-kawan. Nah ini posisi sudah terpasang. Oke, saya kira cukup ya pembahasan mengenai proses pembuatan setir kapal. Teman-teman mungkin bisa buat yang lebih baik dari ini. Cukup teman-teman variasikan sedikit, kombinasikan dengan model-model apa aja yang teman-teman bisa lihat di internet ya. Silakan like, subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng untuk tetap berlangganan. Di konten selanjutnya juga linknya saya akan rekomendasikan di deskripsi video ini. Cuma saya belum tahu lagi ya. Mungkin di konten selanjutnya itu saya akan bahas masalah pembuatan, kalau bukan pembuatan jok, pembuatan spakbor berbahan dasar fiberglass. Ya, di layar air ini juga saya akan rekomendasikan beberapa video terkait kerajinan fiberglass. Saya kira cukup. Sekian dari Anak Teknik. Tetap ikuti channel saya. Anak Teknik mengucapkan wassalam.